Ini untuk kasus persekusi yang dilakukan SS. Dugaannya dilakukan oleh SS. Yang dilihat oleh jutaan masyarakat Indonesia, kasusnya sudah hampir berjalan 1,5 tahun. Ya, sampai sekarang belum ada kelanjutan apapun. Padahal handphone dari saudara SS, 3 handphone kalau nggak salah ya, sudah dilakukan penyitaan untuk dimasukkan ke laboratorium forensik Cyber Polda Metro Jaya. Lama sekali di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, 4 bulan. Belum ada kejelasan sama sekali ya. Jadi Doti mohon kepada Cyber Polda Metro Jaya untuk segera menindaklanjuti karena sudah terlalu lama. Ya, kasus persekusi Doktif itu sampai digoreng, digiring opini sudah damai. Tidak ada. Doktif ingin ini dikupas secara tuntas. Kenapa? Karena pada saat persekusi dengan jelas saudara SS menyampaikan perkataan bahwa tuduhan bahwa Doktif memeras. Doktif dibayar oleh pemasok merkuri terbesar di Indonesia. Siapa itu? Doktif ingin menanyakan siapa orang itu. Dan yang bisa menjawab itu, yang tahu itu adalah saudara SS sendiri. Dan Doktif ingin itu diusut. Karena Doktif sampai detik ini masih konsisten ingin menghancurkan peredaran skincare bermerkuri. Kenapa malah dituduh dibayar oleh pemasok merkuri? Ya, oke? Oke ya, itu udah selesai? Oke, udah selesai. Mungkin ada tambahan dari Pak Adi tentang ini? Apa? Illegal akses, alhamdulillah, insya Allah kita lihat alhamdulillah ternyata sudah jalan. Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah keluar. Jadi surat penyitaan ya. Jadi surat penyitaan kemarin Dokter sempat live, sempat kesel banget ya. Kesel banget, akhirnya live Dokter ungkap, ternyata setelah diungkap baru berjalan. 2 hari kemudian selesai. Jadi memang no viral no justice rupanya ya, emang ya, sampai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga. Jadi di sini akhirnya sudah selesai. Kita lihat nanti perkembangannya setelah Lebaran. Insya Allah sudah ada perkembangan bagus ya. Nah tapi untuk ini ya mungkin ya untuk persekusi ya kita lihat. Kalau untuk illegal akses insya Allah minggu depan ada perkembangan baru. Ya mungkin Pak Adi mau tambahkan untuk yang persekusi? Yang ini aja tadi apa namanya, yang surat ke Kapolda Sumut ya? Sumatera Utara. Oke, Sumut. Jadi sebelum surat itu dilayangkan, beberapa bulan sebelumnya itu kami sudah bersurat ke Kapolrestabes Medan. Iya. Intinya itu suratnya menjelaskan terkait dengan kronologis perkaranya seperti apa, duduk permasalahannya seperti apa, keberatan-keberatan kami terhadap penetapan tersangka itu seperti apa. Poin pentingnya adalah kami meminta kepada aparat penegak hukum agar segera memberikan kepastian hukum terhadap penanganan perkara ini. Kenapa itu menjadi penting? Karena terkait dengan penetapan tersangka terhadap klien kami, Bu Dokter, itu menjadi bahan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggiring opini bahwa tersangka sehingga menjatuhkan kredibilitas dan kehormatan klien kami. Salah satu itikat daripada upaya perlindungan HAM itu adalah menjaga kehormatan terhadap manusia. Nah, makanya kami bersurat meminta supaya perkara ini segera diberikan kepastian hukum. Dalam artian apa? Jika ternyata alat buktinya sudah cukup untuk menetapkan tersangka, kemudian berkas perkaranya dilengkapi atau sudah lengkap, agar segera dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri agar segera masuk ke dalam persidangan. Nanti di persidangan menjadi terang benderang perkara ini seperti apa. Itu poin pertama, permintaan pertama. Kami justru meminta segera dilimpahkan. Ataupun kalau ternyata berkas perkaranya tidak bisa dilengkapi, alat buktinya kurang atau bahkan tidak cukup, diberikan kepastian hukum berupa apa? Surat penghentian penyidikan SP3, surat pemberitaan penghentian penyidikan seperti itu. Jadi kami meminta kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik kepolisian, mengambil langkah tegas, melimpahkan atau menghentikan. Seperti itu mungkin untuk terkait dengan yang perkara di Polrestabes Medan tersebut. Kemudian kalau terkait dengan
yang di Polda Metro Jaya terkait yang laboratorium tadi, permohonan laboratorium, ya tentu kami sangat berharap karena sekarang progresnya itu terkait dengan permintaan laboratorium forensik di Cyber Polda Metro Jaya agar segera ditindaklanjuti sehingga tidak berlarut-larut. Ini sudah setahun lebih ya, dari setahun setengah dari kejadian di Jakarta Timur tersebut. Mungkin sementara itu. Oke ya, jadi kalau Doktif kalian tahu nggak ada takut-takutnya. Jika memang sudah siap dilimpahkan, silahkan limpahkan. Segerakan jadi P21. Sama seperti DRL akhirnya sudah lengkap semua P21. Begitupun Doktif sudah tersangka. Iya, memang Doktif tersangka di 2 tempat. Doktif akuin dengan gagah berani. Iya, di Polres Medan dan Polres Jakarta Selatan. Memang. Tapi kapan P21-nya? Jangan mangkrak dong kasusnya. Mau diapakan? Kalau memang di Medan tidak bisa jalan, hentikan. Tidak kuat buktinya, hentikan. Jangan malu-malu kepada penyidik Polres Medan. Daripada nanti akhirnya merembet ke Paminal, kemana-mana. Karena ini sudah ada dugaan adanya dugaan istilahnya penyimpangan ya dari penyidikan. Oke? Mungkin Bang Caca mau nambahin? Ya, saya coba tambahkan terkait dengan perkara laporan kita yang terkait dengan SS. Kebetulan kita ada beberapa laporan, yaitu ada yang di Krimum juga, di Polda, habis itu yang di Cyber itu terkait dengan PDP, dan satu lagi ada yang terkait dengan di Polres Jakarta Timur. Itu kondisinya saat ini dapat saya sampaikan, posisinya tinggal menunggu untuk pemanggilan dari kami sebagai pelapor, yaitu karena sudah masuk tahap sidik. Dan kebetulan mungkin pada saat untuk tahap penyidikan ini kemungkinan bakal ada yang namanya ada terkait dengan penyitaan, karena pada saat terjadinya persekusi yang terjadi di Jakarta Timur itu memang dilakukan secara live melalui akun TikTok kalau nggak salah ya, yang diupload yang SS langsung, dan dan berdasarkan informasi yang kita dapat itu bahwa saudara Panda kalau nggak salah dia Panda, habis itu satu lagi saya lupa yang namanya, dan itu sudah dimintai keterangannya, dan sekarang posisinya sudah dalam tahap sidik. Ya, mudah-mudahan kami berharap kepada tim penyidik dari Polres Jakarta Timur segera melakukan pemanggilan kepada pelapor, kepada dokter detektif, dan segera penyitaan ya, dan melakukan segera untuk penyitaan akun dari pihak terlapor. Itu aja. Biar cepat ya prosesnya, biar cepat jelas gitu. Jadi nggak jadi pertanyaan setiap Doktif pertanyaan kasusnya SS gimana, mandek nggak ada. Jadi ini juga demi nama baik dari pihak kepolisian itu sendiri. Jadi jangan seolah-olah kepolisian itu bisa disiram oleh pihak-pihak mereka ya, sehingga prosesnya berjalan sangat lambat. Sampai detik ini kita masih percaya dengan Kepolisian Republik Indonesia, Pak Kapolda tegak lurus, kita masih sangat percaya. Jadi tolong, begitu juga dengan Pak Kapolda Sumatera Utara, tolong Pak, ini ada dugaan anak buah Bapak di Polres Medan ya berusaha untuk mengkriminalisasi ya Doktif dengan tetap terus mempertahankan status tersangka tanpa bisa melakukan pelimpahan berkas ke kejaksaan ya, jadi sengaja dibuat seperti itu dugaannya gitu.